juga, lalu mungkin sambil menunggu yang lain join, dibuka saja gitu ya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah pagi hari ini kita dapat melaksanakan kajian tafsir kembali untuk menimba ilmu dan mendekatkan diri kepadanya. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Rasul yang membawa risalah al-Islam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumul akhir kelak. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa belajar kembali bersama-sama di kajian tafsir yang ketiga ya. Alhamdulillah kita punya kesempatan belajar Al-Quran bersama Ustadz Dr. Amrullah Hayatuddin SHI MAG yang akan mengajak kita mempelajari kajian ayat tentang Tanah Suci. Alhamdulillah Dr. Amrullah bisa meluangkan waktu mengingat waktu beliau yang padat. Insya Allah kajian pagi hari ini juga akan sangat mencerahkan untuk kita semua. Amin. Untuk membuka kajian ini, marilah kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pemaparan materi dari pemateri, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Zaki. Pada Kang Zaki, dipersilahkan, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kang Zaki atas lantunan ayat suci Al-Qurannya. Semoga berikan keberkahan untuk yang membaca dan kita yang mendengarnya. Amin. Baik, kalau begitu langsung saja untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada Bapak Dr. Amrullah Hayatuddin, SHI MAG, untuk menyampaikan pemaparan materinya. Enggak, dipersilahkan, Pak. Ya, terima kasih Kang Ilman. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Rektor Prof. Edi Setiadi SHMH, Pak Dekan beserta jajarannya, Bapak Ibu dosen, Pak Fakultas Hukum yang hari ini, pagi ini kita sama-sama hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang diberkahi Allah, mudah-mudahan
rahmat Allah turun. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat kesempatan juga. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan berkah Allah Subhanahu wa taala. Salawat Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat Allah, dan nikmat itu selalu kita syukuri, karena kadang-kadang kata Rasulullah SAW luput untuk disyukuri oleh umat, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, dan mudah-mudahan nikmat yang kita syukuri itu Allah lipat gandakan sebagaimana janji Allah bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, bahwa Allah akan selalu melipat gandakan setiap nikmat yang kita syukuri. Nikmat sekecil apapun kita syukuri, insya Allah Allah akan lipat gandakan. Salawat beserta salam, rahmat beriring salam, rahmat yang seperti hujan, semoga Allah limpah curahkan selalu kepada junjungan alam kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan rahmat serta keselamatan itu mengalir pula kepada para sahabat, kerabat, serta kepada kita umatnya, yang mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita sama-sama mendapatkan syafaat darinya, yang mana pada saat itu tidak ada syafaat kecuali dari syafaat dari Kanjeng Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu, Pak Dekan, para profesor, kemudian Pak Rektor, mohon maaf pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kajian ya yang diminta kemarin. Ada hak meminta untuk mengkaji ayat-ayat tentang kota suci. Ya, mohon maaf, tidak untuk menggurui, tentunya kita belajar bersama terkait dengan berbagai ayat yang berkaitan dengan tanah suci. Dan ini guru saya semua nih, karena saya itu alumni Fakultas Hukum ya, dokter ilmu hukum. Jadi ini guru saya. Jadi kalau saya berbicara tentang sanad ilmu ya, saya mendapatkan sanad dari Fakultas Hukum ya, terkait dengan keilmuan saya. Pak Ilman, izinkan saya share screen ya terkait dengan materi materi hari ini. Kita akan mengkaji terkait dengan ayat-ayat kota suci. Sudah terlihat ya, Ustaz? Kang? Sudah, Alhamdulillah. Ya, bahwa kemarin saya diminta oleh Ustaz Adha kajian tentang ayat-ayat tentang tanah suci. Saya bertanya, tanah suci ini tanah suci untuk berwudu atau tanah suci, tanah yang disucikan umat Islam? Ternyata katanya tanah suci yang disucikan umat Islam. Bahwa ketika berbicara tentang tanah suci, kita harus tahu apa dan kenapa dikatakan tanah suci sebetulnya. Sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan beberapa ayat yang berkaitan dengan tanah suci itu. Bahwa kan perlu kita ketahui bahwa tanah suci adalah istilah bagi beberapa tempat tertentu yang dianggap sangat suci, bahkan disucikan Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki nilai keagamaan yang tinggi bagi umat Islam. Jadi kesucian beberapa kota suci ini tidak hanya klaim semata umat Islam, tetapi ada argumentasi hukumnya, ada landasan hukumnya. Karena kalau umat Islam tentu kita punya 4 sumber hukum ya di dalam Islam itu. Yang hal ini tercantum di dalam surah An-Nisa ayat 59 ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanajatum fi syai'i faruddu ilallahi wa rasul. Ada 4 sumber hukum. Yang pertama itu adalah Al-Qur'an. Maka jelas ketika ada klaim bahwa beberapa kota ini disucikan dan dianggap suci oleh umat Islam, tentu ada argumentasi hukumnya.
Dan argumentasi hukum itu jelas, nanti akan saya sampaikan kenapa beberapa kota ini dikatakan suci oleh umat Islam, karena ada landasan, ada sumber hukumnya. Dan yang sumber hukum yang utama di dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka nanti saya akan menjelaskan, kita akan mengkaji terkait dengan beberapa ayat yang menjustifikasi bahwa beberapa kota ini adalah kota suci dan disucikan. Dan di dalam umat Islam kita sepakat, ya, kebanyakan kaum muslimin sepakat bahwa ada 3 kota di dunia ini yang disucikan Allah dan juga Rasulnya. 3 kota suci itu adalah, yang ke-1 adalah Makkah, yang kedua itu adalah kota Yasrib, yang kemudian kota Yasrib itu diubah namanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kota Madinah. Lantas yang ketiga adalah Palestina atau Baitul Maqdis, yang lebih ininya adalah kota Yerusalem, ya, atau negara Palestina. Ini adalah kesepakatan umat Islam terhadap 3 kota ini adalah kota suci, dan kesuciannya itu dijamin oleh Allah, kemuliaannya itu dijamin oleh Allah dan juga Rasulnya. Maka kalau kita berbicara tentang ayat itu kan, atau sumber itu, dalil itu kan ada yang matluun dan ghairu matluin gitu. Kalau berbicara tentang dalil yang matluun itu adalah Al-Quran, dan dalil ghairul matluin itu adalah hadis. Maka nanti kita berbicara tentang 3 kota suci ini di dalam perspektifnya Al-Quran dan juga di dalam perspektifnya hadis, sehingga ulama atau umat Islam sepakat bahwa di dunia ini ada 3 kota yang disucikan, ada 3 kota yang dianggap suci dan memang disucikan oleh Allah dan Rasul. Ada ketiga kota itu. Ketiga kota itu yang pertama adalah Makkah. Terdapat beberapa firman Allah di dalam Al-Quran terkait dengan tanah yang disucikan umat Islam. Yang pertama adalah kota Makkah. Kota Makkah, kenapa kota Makkah umat Islam sepakat bahwa kota ini adalah kota suci dan disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kota ini mempunyai keutamaan sehingga umat Islam di dunia menganggap bahwa kota ini adalah kota suci. Yang pertama adalah keutamaan kota Makkah itu. Kota Makkah didoakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini tercantum di dalam Quran surah Ibrahim ayat 37. Allah mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ini doa Nabi Ibrahim, permohonannya kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anak tercintanya Ismail dan juga istrinya di satu lembah yang ketika itu tidak mempunyai tanam-tanaman, begitu gersang. Lantas dia berdoa kepada Allah. Doanya apa? Beliau mengatakan, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb, yang mereka menginginkan bahwa kelak bahwa tanah ini atau keturunannya merupakan orang yang konsisten menegakkan sholat. Faj'al af'idatan minan nas. Kemudian jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada. Jadi kepada tempat itu yang tadi. Tempat ini adalah tempat lembah yang tidak ada penghuninya, begitu gersang. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu berdoa, yang kelak ya Rabb, jadi mendirikan sholat, berkiblat kepada tempat ini. Faj'al af'idatan minan nas, kemudian jadikanlah mereka, hati-hati mereka itu. Untuk apa? Untuk cenderung kepada kota itu, kepada tempat itu.
Dan doa berikutnya beliau mengatakan, tahwi ilaihim warjukum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Dan berikan rezeki mereka dari buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang bersyukur. Dan hari ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam diijabah oleh Allah. Bagaimana nanti ketika ketika Allah membalikan atau memindahkan kiblat dari asalnya dari Baitul Maqdis ke Makkah, ke Ka'bah tepatnya. Wa walli wajhaka satrul Masjidil Haram, kan ketika itu. Ini adalah realisasi atau ijabah atas doa liyuqimus shalah, untuk bahwa tempat itu akan menjadi tempat kiblatnya sholat umat Islam. Kemudian dan afidatan minalis tahu ilaihim, kemudian hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Bapak dan Ibu, siapa yang tidak ketika pernah datang ke kota Mekah, mereka akan rindu untuk kembali ke kota Mekah. Karena memang inilah doa Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Nabi Ismail dan juga istri Hajar. Dan ini luar biasa. Lantas, dan juga apa ijabah Allah atas doa-doa Ibrahim adalah warjukum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Bagaimana ketika kita umrah, kita akan menemukan berbagai buah-buah sangnya kota Makkah. Jadi inilah kemuliaan adalah kota Makkah didoakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah yang mendasari bahwa kota ini menjadi salah satu kota suci umat Islam. Lantas yang kedua adalah Allah jadikan Baitullah itu rumah pertama untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Kata Allah di dalam surah Ali Imran, inna awwala baitin wudi'a linnas lilladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia, yaitu Baitullah, yaitu Ka'bah di Makkah, yang mana tempat ini begitu diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua umat, semua manusia. Bapak dan Ibu, kota Makkah atau Masjidil Haram merupakan masjid yang pertama. Meskipun nanti ada di bahasan berikutnya bahwa ada masjid yang kedua setelah di muka bumi ini setelah Masjidil Haram, yaitu Masjidil Aqsa. Tetapi yang pertama didirikan, dibangun untuk beribadah manusia adalah Ka'bah, Masjidil Haram, dan ini adanya di kota Makkah. Maka inilah yang mengindikasikan bahwa kota ini adalah kota yang suci. Tidak hanya klaim semata umat Islam, tetapi bagaimana kota ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dijadikan tempat yang penuh rasa aman. Ya, bahwa kota Makkah ini adalah tempat yang penuh rasa aman. Ya, dikatakan kota Makkah sebagai kota haram karena ada dua kota haram di muka bumi ini adalah Makkah dan juga Madinah. Meskipun nanti Palestina atau Yerusalem sebagai kota suci, tapi tidak dikatakan sebagai kota haram. Yang dikatakan sebagai kota haram di dalam hadis yaitu ada dua, yaitu kota Makkah dan kota Madinah. Dan kota Makkah ini atau kota haram ini, dia menjadi tempat yang penuh rasa aman. Hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Dia Allah mengatakan wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina. Ya, dan ini juga adalah doa Nabi Ibrahim kepada Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang mendirikan Ka'bah bersama Nabi Ismail, lalu berdoa, Rabbij'al hadza baladan aminan. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, baladan aminan. Warjuk ahlau minats tsamarat, dan berikanlah rezeki buah-buahan kepada penduduknya. Min man amana minhum billah, bagi penduduk siapa mereka yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan juga yaumil akhir. Lantas Allah berfirman kepada orang yang kafir pun,
Wa qala wa man kafara famatihum qalilan summa turra ila adzabin nar wa bi'sal masyir. Meskipun nanti ada orang-orang kafir, Allah memberikan kesenangan sementara di muka bumi ini. Tetapi ini adalah di kota Mekah adalah kota yang penuh rasa aman. Bahkan Allah juga menjanjikan, Allah di dalam qasamnya, di dalam sumpahnya, di dalam Al-Quran, kota ini dijadikan sebagai sebagai objek sumpahnya Allah ketika watin, wajaitun, waturi sinina, wahadal baladin amin. Allah mengatakan wahadal baladil amin, dan demi kota yang aman ini, yaitu kota Makkah. Jadi kota Makkah ini Allah jamin keamanannya, jadi penuh rasa aman. Jadi ketika kita merasakan bagaimana ketika kita umroh masuk kepada ke kota Makkah, begitu aman, begitu sentosanya negeri itu, kota itu, karena memang ini adalah jaminan Allah yang tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Kemudian dan di dalam ayat lain pun di samping At-Tin tadi juga ada di dalam surah Ali Imran, Allah mengatakan wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa memasukinya, memasuki Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Ini menggambarkan bahwa kota ini diberi keistimewaan oleh Allah sebagai kota yang penuh dengan keamanan, sehingga umat Islam sepakat bahwa ini adalah kota suci pertama umat Islam. Kemudian sabda Rasulullah SAW untuk menguatkan pondasi atau dasar umat Islam ketika mengklaim bahwa kota Makkah ini adalah kota suci. Ada beberapa dalil, beberapa sabda Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW ketika mengatakan, salatun fi masjidi afdalu min alfi salat. Bahwa salat di masjidku itu kata Rasul itu adalah Masjid Nabawi, afdalu min alfi salatin fi masiwahu, lebih utama daripada salat 1000 salat di masjid lainnya selain Masjidil Haram, illal Masjidil Haram. Wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfin salatin fi masiwahu. Dan lebih Rasul memberikan keutamaan kepada Masjid Nabawi, yaitu sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lebih baik daripada sholat di masjid yang lain. 1000 sholat. Jadi kalau kita hitung umur kita berapa itu sholat, maka mudah-mudahan kita tidak mensalah-artikan ayat ini sehingga pulang dari Makkah menjadi tidak mau sholat karena kan udah 1000 sholat di masjid lainnya, kan tidak seperti itu. Tetapi ini menjustifikasi bahwa masjid ini adalah masjid yang mempunyai keutamaan, mempunyai fadilah, ya, keabdalan daripada masjid-masjid yang lain. Tetapi kata Rasul, wa sholatu fil Masjidil Haram afdalun min mi'ati alfin sholatin fi masiwahu. Tetapi sholat di Masjidil Haram, kalau tadi Masjid Nabawi itu 1000, tetapi kalau Masjidil Haram itu 100.000 sholat di masjid yang lainnya keutamaannya. Dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Jadi kita bisa dilihat di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 1173 yang bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Kemudian ada sabda Rasulullah SAW di hadis yang lainnya, beliau mengatakan la ya'ti arba'ata masyajidil Ka'bah wa masjidil Rasul wa masjidil Aqsa wa Tur, bahwa Dajjal itu tidak akan pernah memasuki 4 tempat, 4 masjid. 4 masjid itu mana saja? Kata Rasul, yaitu Masjidil Ka'bah wa Masjidil Rasul wa Masjidil Aqsa wa Tur, yaitu Masjid Ka'bah, yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjidil Rasul, Masjid Nabawi,
wa Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Aqsa, dan yang terakhir adalah Masjid At-Tur. Ya, ini di dalam kata Syekh Suhaib Al-Arnaud, sanad hadis ini sahih. Apa Masjid At-Tur? Masjid At-Tur itu ulama mengatakan bahwa Gunung Tur Sina, yang mana Nabi Musa menerima wahyu. Katanya tempat-tempat itu tidak akan didatangi oleh Dajjal. Dan salah satunya adalah kota Makkah, yaitu Masjidil Haram. Jadi ini yang luar biasa, bahwa kota Makkah ini berdasarkan beberapa hadis ini merupakan kota suci, yang mana kesuciannya dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Masjidil Haram mempunyai keutamaan yang luar biasa, yang dimana salat di dalamnya bernilai lebih baik daripada salat di masjid-masjid yang lain, termasuk dari Masjid Nabawi. Maka inilah yang menggagas atau yang melandasi bahwa umat Islam mengklaim bahwa kota Makkah adalah kota suci pertama umat Islam. Lantas yang kedua adalah kota Madinah. Madinah adalah kota suci umat Islam. Dan yang pertama, dalil Al-Quran, banyak dalil-dalil Al-Quran yang berbicara tentang kota Madinah. Tetapi saya izinkan mengutip satu ayat dalam surah Al-Anfal ayat 26 yang lebih spesifik memberikan kemuliaan, memberikan keutamaan terhadap kota yang satu ini, yaitu kota Madinah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 26 mengatakan wadkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard. Kata Allah, wadkuru, dan ingatlah, id antum qalilun mustad'afun, ketika kalian qalilun berjumlah sedikit, mustad'afun, dan tertindas fil ardi, di mana? Di muka bumi. Di mana tertindasnya? Itu di kota Makkah. Jadi bagaimana Rasulullah SAW bersama umat Islam ketika itu begitu terancamnya, begitu tertindasnya oleh kafir Quraisy, sehingga perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan juga pengikutnya untuk hijrah ke satu kota, yang kota itu adalah pilihan Allah, yaitu kota Yasrib. Ya, yang kelak nanti berubah nama dari Yasrib menjadi kota Madinah. Nanti saya akan menyampaikan landasan kenapa kota Yasrib ini berubah nama menjadi kota Madinah. Dan tertindas di kota itu, takhafuna ayatakhattafakum. Ya, bahwa takhafuna, kalian takut, ayatakhattafakum, kemudian untuk diculik oleh mereka. Takhaffakum nas, diculik oleh mereka. Karena mereka terancam jiwanya. Kita tidak tahu kapan dia diculik oleh kaum kafir Quraisy. Itu begitu dahsyatnya tekanan ketika masa awal khutbahnya, dakwahnya Rasul di kota Makkah. Fa'awakum wa ayyadakum min nasri warzuqhum min thayyibat la'allakum tashkurun. Lantas Allah memberi menetapkan wa ayyadakum binashrihi, kemudian memberikan pertolongan, memberikan Allah memberikan tempat atau memilihkan tempat untuk kalian. Tempat mana? Itu adalah kota Yasrib. Wa ayyadakum binashrihi, kemudian Allah memberikan pertolongan kepada kalian. Wa rajaqakum, kemudian memberikan rizki, minat thayyibat, dengan yang baik-baik, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Jadi kota Makkah ini tidak hanya Rasul begitu saja karena ada sebagian para pembesar kota Yasrib datang ketika berhaji, lantas menemui Rasul, lantas menawarkan kepada Rasul untuk hijrah ke mana. Tidak hanya karena itu saja, tetapi karena ternyata kota Yasrib ini memang dipilih Allah untuk Rasulnya
menjadi tempat berdakwah setelah kota Makkah. Jadi bagaimana saya mengutip dari tafsir Al-Misbah, Quraisyah menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, ingatlah kembali wahai orang-orang yang beriman. Meskipun saat ini kalian telah menjadi bangsa yang kuat, ya. Jadi ayat ini turun di kota Madinah ketika kondisi Madinah itu kata Quraisyah di dalam tafsirnya sudah menjadi bangsa yang kuat, sudah menjadi Madinah, sudah menjadi yang maju. Untuk selalu ingat masa-masa ketika masih menjadi kaum minoritas di kota Makkah, itu kan kaum minoritas yang kaum tertindas, di mana semua musuh mengeksploitasi kelemahan kalian dan kalian dicekam rasa takut oleh tindakan-tindakan penculikan yang dilakukan oleh musuh-musuh itu. Kemudian kalian berhijrah atas perintah Allah ke Yasrib. Jadi ayat ini mengindikasikan bahwa kota Yasrib adalah kota yang dipilih oleh Allah, ya. Meskipun para mufasir mengatakan Yasrib itu adalah kota yang tidak siap, tetapi Allah pilihkan kota ini. Kenapa Allah pilihkan kota ini? Yang kelak nanti kota Yasrib berubah nama menjadi kota Madinah, yang banyak ahli sejarah, para ulama mengatakan bahwa Madinah itu diambil dari kata din. Dinun itu adalah hutang, dinun itu adalah agama. Ya, dari dana ya dinu dinan. Madinah itu, maka ada yang mengatakan bahwa kenapa dikatakan kota Madinah, karena kota ini adalah kota yang 100% mengimplementasikan nilai-nilai agama. Maka dikatakan adalah kota Madinah, kota yang beragama. Atau ada yang mengatakan din itu dari kata modern. Maka selalu mengatakan kota Madani. Kita ada istilah kota Madani, atau kita ada istilah tamadun. Ya, tamadun itu adalah kemodernan, kemajuan dan lain sebagainya. Karena memang kota ini adalah kota yang maju pertama di muka bumi ini, yaitu kota Madinah. Sehingga dikatakan Rasul mengklaimnya ini adalah sebagai kota Madinah, kota yang mengimplementasikan nilai-nilai agama, nilai-nilai kemodernan, sehingga berubahlah kota Yasrib menjadi kota Madinah. Ya, diambil dari kata din, ya, kata agama atau juga modern. Maka sering ada istilah kota Madani, kota yang modern, yang penuh dengan peradaban. Karena kota yang penuh dengan peradaban umat Islam itu berkembang di kota yang namanya dulunya adalah kota Yasrib, dirubah menjadi kota Madinah. Yang kemudian selanjutnya menjadi tempat tinggal kalian. Kota Makkah ini menjadi tempat beranak pinaknya umat Islam ketika itu. Yang mana ketika Rasul datang ke Yasrib atau ke Madinah hari ini, yang pertama Rasul lakukan adalah mu'akhad, yaitu mengikatkan tali persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Kemudian membangun masjid sebagai pusat peradaban di sana, sehingga kota ini adalah menjadi kota yang penuh dengan nilai-nilai agama, penuh dengan nilai-nilai kemodernan, penuh dengan nilai-nilai peradaban, sehingga kota ini dikatakan kota Madinah. Lantas di samping ayat ini ada beberapa dalil yang memberikan keistimewaan kota Makkah. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, yang hadis ini kemudian dikutip oleh Bukhari di dalam Sahihnya di hadis nomor 5895, menceritakan hadasana Muhammad bin Yusuf, hadasana Sufyan an Hisam bin Urwah an abihi an Aisyah. Dari Aisyah sebetulnya hadis ini, tetapi sanadnya dari mulai Muhammad bin Yusuf, kemudian dari Sufyan, kemudian dari Hisam bin Urwah, dan dari bapaknya, lantas dari Aisyah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kota Makkah. Rasul mengatakan, Allahumma habib ilainal Madinah
Ya Allah, jadikanlah Habib ilaina, jadikanlah kami lebih mencintai kota ini, kota Madinah. Jadi beliau berdoa itu bukan bukan saja untuk diri beliau, tetapi untuk umat Islam hari ini mungkin. Jadi bagaimana tadi saya sampaikan ketika kita sudah datang ke tempat dua kota suci ini, ke Madinah, begitu begitu indahnya, begitu tentramnya kita tinggal di Madinah, sehingga banyak orang yang ingin datang berkali-kali, berdoa, ingin selalu ini, karena mencintai kota ini adalah doa Rasulullah SAW. Allahumma habib ilaina al-Madinah kama hababta ilaina Makkah au asyad. Kata, jadikanlah kami mencintai kota Madinah ini sebagaimana engkau jadikan kami mencintai kota Makkah, kata Rasul. Au asyad, bahkan mungkin lebih. Wankul huma ilal Juhfah. Kemudian pindahkan penyakit demam yang ada di dalamnya ke Juhfah. Allahumma barik lana fi muddina wa sa'in. Kemudian memberikan kadar ukuranmu dan sa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta bagaimana keberkahan, bagaimana ke berkah kota Madinah itu Allah atau Rasul sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya, kata Aisyah. Lantas yang kedua adalah kota ini adalah kota yang penuh berkah, kota yang diberkahi. Dari Anas radhiyallahu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma ja'al bil madinati difa ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah Madinah ini 2 kali lipat keberkahan dari kota Makkah. Ini doa yang luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali datang ke kota Madinah. Lantas ada juga bahwa kota Makkah merupakan salah satu kota haram. Yang hadis ini disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Asim, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha. Kata Allah, kata Rasul, inna Ibrahim harrama Makkah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan kota Makkah. Telah menjadikan kota Makkah itu kota yang haram. Wada'a li ahliha. Kemudian berdoa meminta kepada Allah untuk penduduknya. Itu kan tadi yang disampaikan di awal. Bahwa keberkahan kota Makkah itu dimintakan doanya oleh Nabi Ibrahim kepada Allah. Lantas kata Rasul, wa ini haramtul Madinah. Kemudian aku mengharamkan. Lantas kalau tadi Makkah diharamkan oleh Nabi Ibrahim, lantas kata Rasul, wa ini kemudian saya haramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkah. Aku mengharamkan menjadikan kota Madinah itu sebagai kota haram. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan kota Makkah. Wa inni da'autu fi sa'iha wa muddiha bimisli ma da'a Ibrahim li ahli Makkah. Dan aku juga mendoakan, ya, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk apa? Untuk memberikan keberkahan bagi kota Madinah ini sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah meminta keberkahan penduduk kota Makkah. Dan ini dikutip di dalam 2 sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Di dalam Bukhari hadis nomor 2129, kemudian di dalam Muslim adalah 1360. Lantas hadis yang lain juga yang di dalam Sahih Bukhari hadis nomor 6755 dan juga Muslim 1370 dari Ali bin Abi Thalib, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Madinah haramun ma baina air ila thur, bahwa kata Ali bin Abi Thalib bahwa Rasul pernah berkata sesungguhnya Madinah ini adalah kota haram antara air dan taur. Jadi ada batasan-batasan kota haram itu di kota Madinah.
Itu adalah beberapa kemuliaan kota Madinah, sehingga umat Islam menjadikan kota ini adalah kota suci. Hadis yang lain juga Rasul berkata dari Abi Hurairah, ya bi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul menyampaikan ya kepada para sahabatnya, la tasyuddur rihal, janganlah kalian bersusah payah, la tasyuddur rihal illa salasati masajid. Janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan jauh, kata Rasul, untuk mendatangi masjid-masjid yang ada di muka bumi ini, kecuali 3 tempat, 3 masjid. Masjidi hada, yaitu Masjid Nabawi, karena Rasul menyampaikannya ini di Madinah, wa Masjidil Haram, kemudian Masjidil Haram, dan juga Masjidil Aqsa. Dan ayat inilah yang digunakan oleh sebagian para ulama mentidakbolehkan kita mendatangi beberapa masjid yang ada di muka bumi ini untuk beribadah, ya. Tidak menyengajakan untuk bersafar ke suatu masjid, ya, dalam rangka ibadah, kecuali pada tempat ini. Jadi masjid-masjid yang ada jarak untuk beribadah di sana, berdasarkan hadis ini, itu tidak suatu yang keliru, ya. Kalau diniatkan untuk beribadah, datang ke tempat itu, maka hadis inilah yang dijadikan landasan bahwa yang diperbolehkan kita menyisihkan uang, menyempatkan waktu untuk datang beribadah ke 3 masjid, yaitu ketiga masjid ini adalah Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan juga Masjidil Aqsa. Tetapi umat Islam hari ini hanya baru kedua tempat saja ketika umroh, ketika itu aja Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tetapi Masjid Aqsa kita kurang konsen terhadap ini, sehingga kemarin Syekh Murai Musa Nasir mengatakan kenapa Palestina begitu tertindas oleh kaum Israel, karena memang ribuan, jutaan, miliaran manusia umat Islam di muka bumi ini, mereka enggan untuk mendatangi kota Masjidil Aqsa. Padahal kalau mereka fokus, bagaimana kita fokusnya kepada 2 kota, 2 masjid, Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, katanya Israel akan takut untuk bisa menggenggam, untuk bisa menguasai Masjidil Aqsa atau kota Yerusalem itu. Lantas yang ketiga, kota suci ya umat Islam adalah Al-Quds atau Yerusalem, atau yang ada di di negara Palestina. Dan keberkahannya disampaikan di dalam beberapa firman Allah, di antaranya adalah surah Al-Anbiya ayat 81. Allah mengatakan, wali Sulaiman riha asifatan tajri bi amrih. Jadi kami menundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang, tajri bi amrih, dengan kuasanya, ilal ardi, ditiupkan berembus dengan perintahnya ke negeri yang kami berkahi, bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha. Nah, ini yang dikatakan bahwa kami menundukkan bagi Sulaiman angin untuk berhembus kencang dengan perintahnya ke negeri yang kami berkahi. Dan negeri ini adalah negeri Syam, atau yang hari ini dikatakan sebagai kota Yerusalem atau Palestina. Wa kunna bikulli syai'in alimin, dan kami maha mengerti segalanya. Bahwa negeri yang diberkahi dalam ayat itu, para mufassir mengatakan sebagai ini adalah negeri Syam, yaitu hari ini Palestina. Dan sebagaimana di Wahbah Juhaili dalam tafsir Al-Munir yang dijadikan sumber utama tafsirnya Unisba. Saya mengutip dari tafsir Al-Munir ketika mengatakan bahwa biladun Sam al-ardil muqaddas, bahwa yang dikatakan ardi muqaddas itu adalah negara Syam. Allati baraka fiha bi kasrati ma ba'asa fiha minal anbiya. Kenapa kota Syam ini dikatakan sebagai kota suci?
diberikan keberkahan, alasannya adalah kata Wahbah, beliau mengatakan bikasrati ma ba'asa fiha minal anbiya, karena banyaknya nabi yang diutus di kota ini. Wang tasarat saraihum bainal alamin, yang mana intasarat menyebarlah seluruh syariat nabi-nabi ini ke muka bumi ini. Kama baraka fiha biusubatin aradiha. Kata beliau, kama baraka, sebagaimana tanah ini diberikan keberkahan apa fiha bihusubati aradiha. Jadi begitu diberikan kesuburan tanahnya kota Yerusalem ini, kota Syam ini, wa kasrati asjariha, kemudian banyak tumbuh pepohonan di sana, wa anharah, kemudian dan juga sungai-sungai yang melimpah di fajtama fiha khairud dunya wal akhirah. Kata Wahbah, berkumpullah kebaikan dunia dan akhirat. Jadi di kota ini, jadi ada seolah-olah berkumpul tuh. Jadi keindahan dunia dan keindahan akhirat itu adalah di kota ini. Jadi kalau kita lihat searching di YouTube bagaimana begitu indahnya kota Palestina, ya kota Syam ini hijau, makmur dan lain sebagainya. Karena memang ini kata Wahbah merupakan iztama pihak khairud dunia wal akhirah, berkumpul kebaikan dunia dan akhirat itu di kota ini, kota Syam. Kemudian di dalam firman yang berikutnya di dalam surah Al-Maidah ayat 21, bahwa tanah suci yang dihormati ini merupakan tanah suci yang dihormati. Ya qaumi dukhulul ardil muqaddasah, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Baitul Maqdis. Ya, Wahbah Jari mengatakan ini mengisahkan ketika Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk memasuki kota ke Palestina. Ya, penyebutan wilayah tersebut terkadang dikatakan Baitul Maqdis, ya, atau kota suci, dan juga Al-Ardul Muqaddas. Jadi Baitul Maqdis atau juga Al-Ardul Muqaddasah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an mengatakannya gitu. Jadi kalau waktunya 5 menit lagi ya Pak. Ya, kalau lebih spesifik ya enggak. Kalau lebih spesifik bahwa kota suci itu yang lebih dikatakan sebagai kota suci ya Baitul Maqdis ini, tetapi dua kota yang tadi dikatakan Masjidil Haram, kota haram. Kemudian izin sedikit lagi bahwa di dalam Wahbah mengatakan bahwa menafsirkan ayat 21 ini adalah bahwa ya qaumil ardul muqaddas. Ardul muqaddas itu adalah ardul Baitul Maqdis atau Palestina, katakan. Sehingga ulama sepakat bahwa dikatakan sebagai Baitul Maqdis, kota suci itu adalah kota Palestina. Ya, gitu. Kemudian lokasi Isra dan Mi'rajnya tadi yang dibacakan oleh Kang Jaki menggambarkan bagaimana Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, bahwa kesucian kota Baitul Maqdis ini adalah salah satunya adalah ini tempat Isra-nya Rasul, ya, dari diangkat ke langit itu, berangkatnya itu dari Masjidil Aqsa, dan juga Masjidil Aqsa adalah masjid kiblah pertama umat Islam, ya. Wa ma ja'atal qiblat allati kunta 'alaiha illa innal amama yatabi rasul, bahwa Allah menjadikan Baitul Maqdis ini sebagai kiblat pertama umat Islam. Itulah beberapa landasan yang mengatakan bahwa kota suci di muka bumi ini adalah 3, yaitu Masjidil Haram atau kota Makkah, Masjidil Nabawi, kota Madinah, dan Masjidil Aqsa, yaitu kota Yerusalem atau Palestina. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan terkait dengan beberapa kajian tentang ayat-ayat kota suci di muka bumi ini, kota suci umat Islam, ya, jadi bahwa kesucian 3 kota ini tidak hanya klaim begitu semata oleh umat Islam, tetapi memang ini diklaim kemudian disucikan, dimuliakan, diberkahi oleh Allah dan juga Rasulnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Astaghfirukum airul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Irman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada
Ustadz Dr. Amrullah atas pemaparan materinya yang sangat baik dan sangat komprehensif. Alhamdulillah juga telah banyak yang hadir, para dosen. Ada Ibu Warek 4, Ibu Ratna Januarita juga, Alhamdulillah telah hadir di sela-sela kesibukannya, Bu. Assalamualaikum. Sehat, Bu? Lagi di Padahal ibu Makau. ini sedang di Makau ya, jauh, jauh, jauh. Iya, ya Sama-sama. Alhamdulillah. Lalu ada Prof. Nandang Sambas juga telah hadir di antara kita. Assalamualaikum, sehat, Prof. Oh, salam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada banyak juga dosen-dosen yang sudah hadir yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Eh, Kalau begitu masih ada waktu sekitar 7 menit ya sampai jam 6. Maka dipersilahkan kita masuk kepada sesi pertanyaan. Kita buka 2 sesi pertanyaan, lalu ini ada yang bertanya juga di chat, di kolom chat. Dari Vivo V2157, kenapa Masjidil Aqsa tidak dilindungi seperti Masjidil Haram dan Nabawi sejak kejayaan Islam di Palestina? Bagaimana kepada Bapak Amrullah, apakah mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab yang bertanya Ditampung di aja kolom? dulu, Pak. Gimana, Pak? Ditampung aja dulu. Ditampung dulu ya. Iya, ini ada satu pertanyaan dari chat. Mungkin yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Dr. Amrullah dipersilakan. Kalau tidak ada, saya ini aja ya. Mangga, Pak, boleh langsung dijawab mungkin yang ada di kolom chat Zoom ini. Ya, jadi terkait dengan apakah ini memang pertanyaannya luar biasa nih dari Bapak atau Ibu ini terkait dengan kenapa Masjidil Aqsa tidak dilindungi seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dilindungi itu dilindungi siapa nih? Apakah umat yang berkuasa ketika itu atau Allah gitu ya? Karena kalau uh, terkait dengan maka kemarin bahwa Muhammad Muraih Musa Nasir itu menyampaikan kemarin ketika datang ke Indonesia ke Masjid Al Asyari bahwa sebetulnya kehancuran Israel itu sangat dekat ya terkait dengan penguasaan Masjidil Aqsa ini karena sudah terlihat lah beberapa kemunduran dan ini bukti bahwa Allah melindungi sebetulnya ya kota ini ya tidak serta merta begitu hancur begitu ini saja tapi pada hakikatnya Aqsa begitu dilindungi dan saya yakin 100% dengan janji Al-Quran kemudian dengan janji hadis bahwa kota ini akan dimenangkan akan diinikan oleh Allah cuman walau alam tuh kenapa Allah memberikan ini kalau kemarin Syekh Murwaih Musa Nasir itu justru ini menggambarkan bahwa Allah sedang menguji kita, menguji tingkat keimanan kita seperti apa sebetulnya. Ya, keberpihakan kita kepada kaum Palestina itu seperti apa. Uh, jadi kalau ada juga kalau saya mengutip dari ceramah yang disampaikan oleh Abdul Somad itu beliau mengatakan karena kalau itu dilindungi kemudian Zionis itu dihancurkan begitu saja, kita mau ngalap berkah atau mau ngambil kebaikan dunia itu dari mana? Tidak ada tempat wadah untuk kita berjihad, untuk berjihad tidak hanya jiwa tetapi harta dan lain sebagainya. Kalau itu begitu saja dilindungi kemudian dimenangkan, mungkin wallahu alam bisawab. Karena itulah mungkin Allah memberikan takdirnya seperti itu adalah momentum untuk kita berpihak apakah kita berpihak kepada Masjidil Aqsa ini atau Palestina atau tidak kan gitu. Gitu kalau saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad itu seperti itu. Jadi kalau dihancurkan Israel sekarang dihancurkan kemudian Palestina jaya saja langsung kita dari mana untuk tempat beribadah bukan beribadah ya tempat mengumpulkan amal katanya kalau itu tidak diinikan
Seperti itu. Mungkin wallahu alam bishawab. Baik, Tanya San. ya siap. Kang Adha mau nanya. Siapa Ustadz Adha, mangga? Benar Pak Marek, ini sih bertanya terkait Ya, tadi hadis bahwasanya tidak usah bersusah payah untuk pergi gitu ya, kecuali ke ya, masjid. Nah, kalau kita misalnya wisata atau ke tempat lain gitu, misalnya ngelilingi Indonesia itu akhirnya dengan hadis itu tidak boleh atau dibolehkan saja. Benar saja. nah, Ustaz, ini pertanyaan yang luar biasa ini. Eh, Tidak ini karena hadis ini lebih spesifik, mereka apa ya syuddur rihal untuk menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk rihal. Rihal itu rihlah. Rihal hadis ini tidak rihlah untuk tamasya sebetulnya, tapi lebih kepada sisi ibadah, ya, untuk beribadah. Karena kita kedatang ke tiga kota ini adalah untuk beribadah di dalamnya. Karena di dalamnya ada keutamaan dan lain sebagainya. Jadi hadis ini tidak untuk ini. Jadi nanti tergantung yang hadis dari Umar ibnu Khattab, ya, di dalam satu hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa rihal kita, rihlahnya kita itu untuk apa? Jadi kalau rihlahnya niat kita itu di sana, oh saya ingin beribadah di ini, itu yang tidak boleh. Tapi kalau untuk tamasya, untuk melihat keagungan peradaban umat Islam, misalkan datang ke Masjid Kudus, datang ke masjid, tapi untuk apa ya? Untuk melihat ke keutamaan, melihat ke arsitektur umat Islam di Islam awal di Indonesia, itu tidak jadi soal. Tapi kalau diniatkan untuk beribadah, inilah yang hadis ini mengatakan la tasyuddu rihal illa salah satu masjid, kecuali kepada tiga masjid. Jadi rihlahnya itu untuk beribadah. Gitu Ustaz. Jadi Ya, bukan bukan rihlah tamasya, tapi rihlah untuk beribadah. Gitu mungkin. paham ya. Sanes luhlah ya, sanes luhlah. Iya, sanes lah. Iya, baik. Terima kasih Kang Adha pertanyaannya dan Pak Dr. Abdullah atas jawabannya. Tidak terasa ternyata sudah Sedikit Pak mencapai. Ilman, saya nanya Oh iya, sedikit. mangga Pak Pak Efik. Ustadz kan oke ini di teman-teman kita yang huruj itu ya. Nah, Iya. ini gimana kaitannya kalau dengan hadis tadi kalau yang huruj? Kalau tentang huruj gitu, datang ke beberapa tempat. Kalau saya sering, karena saya sebagai ketua DKM sering kedatangan jamaah yang huruj. Kemudian ketika ngobrol itu, esensi dari huruj itu sangat luar biasa sebetulnya. Dia merupakan dakwah gitu ya. Dakwah tidak untuk tadi, ininya esensinya kepada dakwah, tapi dakwahnya bilhal, Pak Dekan. Dakwah dengan tidak dengan lisan, tetapi dia datang ke suatu masjid, kemudian di masjid itu dia iktikaf, kemudian dia memberikan contoh, datang ke masjid, ke rumah-rumah, mengetuk silaturahim dan lain sebagainya. Tidak mengajak itu. Jadi kalau kata saya itu tidak jadi soal, karena dia esensi di sananya tidak untuk beribadah, menyengajakan datang ke masjid-masjid ini untuk beribadah itu, tapi lebih kepada sisi tidak mengkhususkan beribadah, ya, tapi kepada sisi dakwahnya sebetulnya. Meskipun ulama mengatakan bahwa ketika setiap perbuatan kita yang diniatkan untuk beribadah, yaitu nilainya ibadah kan gitu. Tapi maksudnya untuk mengkhususkan ibadah ke tempat itu yang tidak boleh. Tapi mereka kan niatnya huruf di sana untuk memberikan berdakwah, tapi dakwahnya bilhal, dengan memberikan contoh, tidak keluar-keluar berbicara, tapi mereka contoh bahwa ini yang ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari kan gitu ya, yang jamaah tabligh dalam berhuruj itu. Mungkin itu Pak Dekan. Nuhun. Nuhun. Punten Pak Warek, Mangga. tapi kadang-kadang yang huruf itu suka ini ya, tidak memberikan contoh. Mengasuh kotoran masjid di Indonesia ya khususnya. Ngandon botram nyebutnya. Iya, kan tadi tujuannya memberikan contoh itu ya, tapi malah Iya. jadi tidak memberikan contoh gitu.
Maka memang gitu Bu Wadek ya, saya kalau ngobrol dengan itu, tapi ketika ngobrol itu beberapa hal memang mungkin dia berkaidahnya malah yudrokukulu la yudrokukulu. Jadi ketika tidak bisa mencontohkan berdakwah seluruhnya ya tidak tinggalkan secara seluruhnya. Jadi kadang-kadang esensinya kan gitu. Satu nilai dia fokusnya kemana. Karena betul Bu, jadi calaludi itu tuh itu saya kadang-kadang kenapa pada Islam itu adalah bersih ini, tapi mereka mengatakan saya Ustaz baju gini teh suci loh, gitu. Tidak ini kan nilainya ku nilai agama itu bukan bukan ininya tapi kesuciannya gitu. Tapi meskipun kata saya ya tapi kan ya kalau pandangan orang kan tidak tidak ke batiniahnya, tidak ke ini lahiriahnya kan gitu. Kadang-kadang kan lamun baju caludih gitu kotor gitu sih namanya najis kan kalau kalau pandangan kita, tapi mereka mengatakan ya tidak seperti itu, meskipun akhirnya saya di masjid itu ibu mengizinkan di masjid saya itu mengizinkan jamaah tabligh datang, tetapi tidak boleh apa untuk itikaf mangga di dalam masjid. Kemudian tapi makan saya siapkan. Akhirnya saya bangunkan di lantai 2 itu khusus untuk nyimpan barang. Kemudian saya bikin dak sekelilingnya masjid itu untuk jemuran dan lain sebagainya. Sehingga tempat ibadah di bawah itu bersih saja. Kata saya kalau bisa menjaga kebersihan masjid ini mangga. Saya udah siapkan tempat di atas untuk tidur, untuk nyimpan barang. Tapi kalau mau itikaf ya di bawah. Jadi saya ininya seperti itu karena tadi memang banyak jamaah yang huruj itu joroknya minta ampun gitu ya, apa popoyan di mana kali, jadi sehingga masjid Pak Rektor itu di kompleknya itu tidak bolehkan jamaah tabligh di sana karena katanya itu kalau bahkan kalau ngobrol dengan Pak Rektor itu katanya udah saya kontrakan rumah mau nggak usah tinggal di masjid tapi nanti itikafnya di masjid, tapi mereka nggak mau karena memang harus tinggalnya di situ gitu Bu, memang gitu karena mungkin mereka mengatakan tadi malayudrokukulu layutrokukulu, apa yang tidak bisa didakwahkan seluruhnya ya jangan ditinggalkan seluruhnya. Jadi dia bilhalnya datang ke masjidnya, itikaf di masjidnya itu yang dia contohkan, cuman yang terkait dengan kebersihan itulah yang mungkin yang belum Perlu disampaikan mungkin ya, kebersihan betul. dirinya juga gitu ya. Mohon, Pak. mohon. Mohon. Baik, alhamdulillah ini waktu juga sudah lewat 6:05 punten memotong gitu ya. Tapi kajian tafsir ini harus dicukupkan sampai sini. Alhamdulillah di kesempatan kajian tafsir ini juga banyak dosen-dosen selain dosen Fakultas Hukum yang telah hadir. Terima kasih Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu telah datang. Lalu dalam kesempatan kali ini mari kita doakan juga mungkin kiranya ada keluarga-keluarga dosen Fakultas Hukum yang sakit, dari anaknya Kang Eka Juarsa juga yang sedang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh dan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu ada keluarga kita juga dari Fakultas Hukum Teh Cica yang sedang sakit, kemarin habis bed rest di dokter dan sekarang lagi di rumah. Semoga kita doakan sama-sama semoga cepat sembuh. Amin amin. 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 Baik, terima kasih kepada Itu Bapak lagi Dr. anaknya Bu Abdullah. Dini. Oh iya Bu Dini ya. Baik, Bu Dini juga sedang sakit. Mari kita doakan juga semoga anaknya Bu Dini. Ya. Oh iya. Oh, ya Bu Dini. Siap. Baik, kita doakan anaknya Bu Dini maupun keluarga-keluarga dari dosen-dosen yang mungkin tidak tersebutkan semoga cepat mendapat kesembuhan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, kalau begitu terima kasih kepada pemateri Bapak Dr. Amrullah Hayatuddin SI MAG yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih. Baik, untuk menutup kebersamaan kita kali ini, kajian tafsir kali ini yang ketiga, mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya Bapak Ibu dosen sekalian. Mohon maaf atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon Pak Deka. Mohon Pak Warek. Pak Warek. Dewi di ayah kelas jam 6.30.